Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan selalu bersyukur kepadanya. Karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu untuk terus bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sepanjang hidup kita mudah-mudahan selalu bisa beribadah sampai datangnya kematian. Dan hari ini pun kita sedang beribadah. Ibadah yang kita lakukan adalah dengan menuntut ilmu, kita mendatangi majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu, gimana? Sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Alhamdulillah. Sudah diterima puasa Ramadannya oleh Allah? Sudah saleh dan salehah? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Nggak mau sekarang? Iya, kalau mau sekarang harus mati dulu. Nggak siap mati, mau masuk sorga. Ya, mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini, di sini, di salah satu rumah Allah, kita bertemu kembali nanti di sorga. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, kita kembali akan membahas tema hadis arba'in. Ya, hadis arba'in yang ke-15. Dari 42 hadis yang tercantum dalam kitab hadis arba'in, kita hari ini masuk kepada hadis arba'in yang ke-15. Baik, silakan Bapak Ibu barangkali bisa melihat kitabnya, teks hadis di bukunya, atau bagi yang tidak punya buku, silakan searching di Google. Bagi yang punya HP, silakan tulis ya, hadis arba'in yang ke-15, enter. Ya, bisa di-searching di Google. Alhamdulillah banyak sekali ya teks hadis yang bisa kita baca dan bisa kita dapatkan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak punya bukunya dan searching di Google pun tidak bisa karena handphone tidak ada, maka silahkan buka hafalan hadisnya. Seperti di sini banyak yang hafiz dan hafizah ya. Masya Allah, Al-Quran saja lewat, apalagi hadis. Ya, jamaah sekalian, mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Aslinya namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, seorang sahabat yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Sebetulnya nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau ini disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya, kenapa? Karena beliau suka bermain-main dengan kucing. Ya, sehingga lebih disebut dengan Abu Hurairah. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara seluruh sahabat, maka beliaulah yang nomor satu. Yang paling banyak meriwayatkan hadis, ribuan hadis yang beliau hafal dan beliau sampaikan kepada
kaum muslimin. Nah, pada hadis arba'in ini kita tahu ada 42 hadis, ya. Jumlahnya 42 hadis. Suatu kitab yang penuh dengan keberkahan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis arba'in ini ada 9 hadis. 9 hadis. Jadi dari 42 hadis ada banyak sekali yang meriwayatkan, ada Aisyah, ya, ada Anas bin Malik dan lain-lain. Maka Abu Hurairah dalam kitab ini ada 9 hadis yang beliau riwayatkan dan salah satunya ini. Mari kita baca. Beliau mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku, mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam sebagai wujud bahwa memang dia beriman, percaya, yakin kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga lanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman, mengaku mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Muliakan tetangga. Ya, tetangga artinya orang yang dekat dengan rumah kita. Kemudian yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa mengklaim bahwa dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Nah, ya. Jadi di hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Akhlak itu banyak sekali contoh-contoh akhlak yang mulia. Tapi di sini, ya, karena pembahasannya hadis arba'in yang ke-15, maka kita fokuskan kepada 3 bentuk akhlak yang mulia. Yang pertama, hendaknya berkata baik atau diam. Yang kedua, hendaknya memuliakan tetangga. Yang ketiga, hendaknya memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Baik, kita bahas ya. Yang pertama, berkaitan dengan barang siapa yang mengaku mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Dan di sini Rasul ingin mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa, agar kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Kenapa? Karena begitu banyak manusia yang melakukan dosa, dan dosa itu menyebabkan mereka mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Terutama dosa pada lisan. Berkata ini kan lisan. Lidah ini tidak bertulang, tetapi menjadi dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, "Aktsaru khotoya bani Adam fil lisani." Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini adalah dosa yang ada pada lisannya. Ya, dosa paling banyak yang dilakukan oleh manusia. Dan Rasul bisa tahu dari mana? Apakah Rasul ini survei, sensus? Tidak. Beliau berkata dengan tuntunan wahyu. Dan beliau mengatakan, kebanyakan manusia, hampir semua manusia, ya, mereka itu dosanya bersumber dari lisan. Berarti mulai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang menghadapi peristiwa terjadinya hari kiamat. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia, siapa mereka, di mana mereka berada, sama. Kebanyakan, hampir semua manusia. Dosa paling banyak yang mereka lakukan itu dosa pada lisan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang mengklaim, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
Kenapa? Kalau dia banyak ngomong, banyak bicara, apalagi bicaranya ini ternyata menjadi penyebab terbesar dosa yang mereka lakukan selama di dunia, maka dikhawatirkan mereka mendapatkan hukuman, siksaan, dan balasan keburukan. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tapi ketika berbicara hendaknya yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, hendaknya diam, supaya kita tidak berdosa. Karena kebanyakan manusia jatuh kepada dosa akibat dari lisannya. Meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang ulama. Karena Rasul mengatakan, sebagian besar manusia, sedikit sekali yang bisa selamat. Dosa-dosa yang lain ya memang dilakukan, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa kemaluan, dosa mata, telinga, dan lain-lain. Tapi kebanyakan dosa dilakukan oleh lisan, kata Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Perkara apa? Yang paling banyak menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Maka Rasul mengatakan, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini penyebab terbanyak orang masuk surga. Takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Lalu beliau ditanya juga tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Penyebabnya apa? Paling banyak manusia masuk ke neraka itu sebabnya dosa apa? Kata Rasulullah SAW, dosa mulut dan kemaluan. Al-fam wal faraj. Mulut dan kemaluan. Mulut berarti lisan. Itu dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia, dan itu juga menjadi penyebab terbanyak manusia mendapatkan siksa neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Lisan kita ini kan gampang sekali ya untuk mengatakan sesuatu. Kita nggak punya ilmu pun berani berkomentar. Berani kita menghujat orang lain, memfitnah orang lain, merusak kehormatan orang lain, atau lisannya tidak berkata. Tapi di zaman sekarang dengan sosial media, menulis dengan tangannya. Sebetulnya tangan itu mewakili lisan. Lisan itu mewakili hati. Ya, tulisan itu mewakili lisan. Karena nggak bisa bicara, dia pakai tulisan di sosial media. Komentar-komentar miring, komentar-komentar negatif, netizen-netizen di sosial media di zaman sekarang. Na'udzubillah. Berani sekali mereka mengatakan sesuatu yang sebetulnya mereka tidak memiliki ilmu. Dan cepat sekali memberikan komentar. Tidakkah mereka takut bahwa penyebab terbanyak dosa manusia itu lisan? Dan penyebab terbanyak manusia mendapatkan siksa neraka, kata Rasulullah, lisan dan kemaluan. Dosa banyak sekali lagi. Apa bentuknya dosa macam-macam, tapi secara umum, dosa yang paling banyak dilakukan manusia adalah dosa lisan dan kemaluan. Kemaluan berarti berzina. LGBT, sodomi, ruda paksa, dan lain-lain. Ya, maka berhati-hatilah kita. Ini wujud dari iman. Akidah yang benar diwujudkan dengan akhlak yang mulia. Kita udah belajar akidah nih, tauhid, tidak mempersekutukan Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Buktinya apa? Buktikan bahwa tauhid kita, iman kita benar dan sempurna, maka baik akhlak kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling bagus akidahnya, mukmin yang paling baik tauhidnya adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi setelah kita mengetahui informasi ini, informasi yang gaib sebetulnya, karena ini kondisi nanti kita belum tahu bagaimana kondisi surga, neraka, nikmat kubur, siksa kubur, dan seterusnya. Tapi Rasul sudah menginformasikan bahwa penyebab terbanyak seseorang mendapatkan surga itu karena takwa dan akhlak yang baik. Dan penyebab terbanyak seseorang mendapatkan siksa neraka karena lisan dan kemaluan.
Yang menarik di sini adalah perkataan Rasul di hadis tadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan berkaitan dengan akidah. Berkata yang baik, ini masalah akhlak. Beriman kepada Allah dan hari akhir berkaitan dengan akidah. Keyakinan kita. Kita percaya, yakin bahwa ini memang ada, Allah itu ada. Beriman kepada Allah, Allah itu ada. Beriman kepada Allah berarti mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah berarti tidak mempersekutukan Allah. Beriman kepada hari akhir berarti ada kehidupan setelah kematian. Itu artinya. Adanya kehidupan setelah kematian, itulah iman kepada hari akhir. Kita tahu adanya alam barzah, alam kubur. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ada peristiwa dihisab amal, ditimbangnya amal, melewati sirat dan seterusnya. Sampai ujungnya surga dan neraka. Ini semua peristiwa yang terjadi di hari akhir. Yang kita sebut dengan akhirat. Dan kehidupan yang pertama kali, kehidupan akhirat adalah kehidupan di alam kubur. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu tempat pertama kali. Kehidupan alam akhirat. Dan barang siapa yang selamat di alam kubur, dimudahkan proses berikutnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka dia akan berat dan sulit memasuki proses fase berikutnya. Ya. Jadi Rasul menjelaskan kepada kita di sini adanya konsekuensi. Konsekuensi dari orang yang berani mengatakan, saya beriman kepada Allah. Mengakui Allah itu ada. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dia mengakui beriman adanya hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian. Konsekuensinya adalah buktikan ketika hidup di dunia, dia yang berkata baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Padahal yang pertama ini, beriman kepada Allah dan hari akhir berkaitan tentang tauhid, akidah. Tapi Rasul mengkaitkan dengan akhlak. Makanya iman itu tidak cukup di hati saja. Iman itu diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan. Itulah iman yang benar, iman yang sempurna. Iman yang benar dan sempurna. Tidak bisa salah satu saja. Iman di hati, diyakini Allah itu ada. Hari akhir itu ada, meskipun kita belum berada di sana. Iman kita percaya dan wujud kepercayaan kita, keyakinan kita adanya Allah dan kehidupan di hari akhir, wujudnya kita buktikan dengan lisan. Lisannya berkata yang baik atau diam. Begitu juga dalam perbuatan, ya. Jadi kalau ada orang yang ternyata lisannya tajam sekali, melakukan dosa-dosa yang Allah haramkan, tajam sekali lisannya meskipun tidak bertulang, merusak kehormatan orang lain, kaum muslimin. Bahkan jangankan sesama jamaah, ustadznya pun dirusak kehormatannya, diomongin, digibahi. Bahkan para ulama pun diomongi dan digibahi dan seterusnya. Maka ketahuilah, ya, ini merupakan tanda bahwa akidahnya masih belum benar. Karena akhlak itu buah hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Akidahnya benar, ibadahnya benar. Outputnya apa? Akhlak yang mulia. Coba kita evaluasi. Siapapun kita dan orang lain. Kalau andai kata sampai hari ini, ternyata akhlak kita masih buruk. Terutama akhlak pada lisan dan lain-lain tentunya ya. Terutama pada lisan. Merusak kehormatan orang lain, membongkar aib orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Ya Allah, sampai mempermalukan orang lain. Nah ini memperolok-olok mereka, melecehkan mereka, melaknat mereka, mencaci maki mereka. Ya bentuk dosa lisan ini sangat banyak sekali. Intinya mencela, menghina, dan merendahkan. Dia berdusta, ingkar janji, tidak amanah, berkhianat, berkata keji, mengejek. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan dosa lisan ini. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan kita melakukannya ya. Kalau kita masih, ya namanya manusia kan kadang-kadang mungkin tergelincir ya. Maka segera kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau memang itu sering kita lakukan,
sering kita lakukan dosa pada lisan, maka tentu bisa dipastikan bahwa akidahnya dan ibadahnya rusak. Siapapun yang lisannya tidak bisa dikendalikan, banyak sekali ucapan-ucapan ya, buruk sangka sama orang lain. Ah, dia tuh beli mobil nih hasil korupsi. Buruk sangka sama orang lain. Pembicaraan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Ya, banyak sekali hal ini kita saksikan di masyarakat, apalagi di sosial media. Setiap hari ada saja pekerjaan, mungkin orang yang menjadi wartawan, wartawati, atau mungkin jamaah yang sudah ngaji pun tidak dengan lisan, tapi dengan tulisan. Ya, hati-hati, lisan itu mewakili hati, tulisan itu mewakili lisan. Jadi semuanya bersumber dari hati sebetulnya. Kalau hatinya baik, maka insya Allah lisannya baik, tulisannya baik. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hatinya kotor, hatinya berpenyakit, hatinya keras dan mati, coba lihat, lisannya pun akan seperti itu. Kelihatan sekali orang tersebut ya, suka menghina orang lain, menuduh-nuduh orang lain dan seterusnya. Maka ngaji kita selama ini masih gagal. Banyak ustadznya, banyak tema-tema yang didatangi, ditulis, dicatat, di rumahnya juga banyak bukunya, masih plastikan. Sudah bertahun-tahun ngajinya, ya, jenggotnya sampai sepuser, jilbabnya selebar pintu masjid, lebar jilbabnya, ya, masya Allah. Casingnya kayak wali murid. Tapi ternyata lisannya orang semua istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lisannya luar biasa. Gampang sekali untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Menuduh-nuduh. Tidak berilmu tapi berani berbicara. Bukankah Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Jangan ikuti, jangan berbicara, jangan bertindak. Jangan melakukan kalau kita nggak punya ilmu. Kalau nggak tahu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Jika kamu tidak mengetahui, tanya. Jangan kamu yang komentar, karena kamu tidak berilmu. Ya, sekarang ini kan luar biasa ya, zaman-zaman digital, ya di YouTube, di Instagram, di mana-mana, di Facebook ya, banyak sekali orang-orang yang berani berbicara. Ini bisa membuka peluang adanya dosa lisan. Kalau berilmu, yang dibicarakan bagus, nggak apa-apa, sampaikan sebanyak mungkin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu ilmu, ya, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan dengan ilmu, dengan niat yang ikhlas, dengan adab yang mulia. Tapi kalau tidak berilmu, jangan. Atau berilmu tapi tidak memiliki adab. Adab dalam menyampaikan ilmu, jangan juga. Bisa merusak ya, citra dakwah, bisa merusak citra Islam, bisa merusak citra sunnah, berbicara tanpa ilmu. Ya, baik. Jadi sangat berbahaya sekali dan kita sangat takut apabila kita mendapatkan hukuman dan balasan akibat dosa lisan ini. Tentunya pasti, saya yakin betul, saya dan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita semua sama, pernah melakukan dosa lisan. Betul? Ngaku enggak? Banyak apa sedikit? Oh, ngaku juga ya. Coba lihat 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, setahun yang lalu, baru kemarin, baru tadi pagi. Banyak sekali dosa-dosa lisan kita yang saya sebutkan tadi. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat. Maka kita pun memang menyadari dosa lisan kita banyak. Segeralah kita bertobat dan minta ampun kepada Allah. Barang siapa yang telah menjaga lisannya di dunia, karena Allah dia menjaga lisannya, Allah akan memberikan kemampuan kepada dia untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika datang kematiannya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, barang siapa yang telah menjaga lisannya di dunia karena Allah Ta'ala,
maka Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, kemudian meninggal. Tapi barang siapa yang menjadikan lisannya bebas untuk mencela-cela kehormatan orang lain, kaum muslimin, ya, para ulama, para dai dan seterusnya, mencari-cari kesalahan mereka, dicari-cari, nah ini bagus nih, diupload di YouTube, banyak followersnya, dapat duitnya, dapat duit dari hasil mencela orang, dapat duit dari hasil menggibahi orang dan merusak kehormatan orang lain. Maka kata beliau, Allah pun akan menahan lisannya untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat ketika dia akan mati. Sulit untuk bisa matinya husnul khotimah. Karena dosa lisan sudah menjadi kebiasaan. Terbiasa gitu melakukan itu. Dan tidak lagi dianggap dosa. Justru kalau kita nih bicara yang baik-baik, atau yang berkata baik, kalau enggak kita diem, maka dikomentari oleh mereka, antum ini sok surga, sok suci, sok alim, sok bersih. Nah antum sok neraka. Sok siksa kubur. Kan begitu. Kadang-kadang kita dicela sama orang lain, karena kita nggak berani untuk mengatakan sesuatu, atau menulis sesuatu, atau melakukan tindakan-tindakan yang memang kita tahu itu dosa. Ada Bu, Bapak, ini survei membuktikan ya, ada orang yang memang Masya Allah, setiap malam bangun malam, sholat tahajud, luar biasa, jam 2 udah bangun. Barangkali begitu kan, kayak Bapak Ibu di sini kan jam 2 udah bangun kan? Jam 2 udah bangun untuk kencing. Setelah kencing, berwudu. Setelah berwudu, sholat. Sampai subuh, Masya Allah. Perkiraan saya begitu. Tapi orang lain ya, ada orang yang lain itu mereka seringkali bangun sholat malam. Dan mereka pun seringkali berpuasa sunnah. Subhanallah. Banyak ibadahnya, bersedekah, berinfak. Tetapi dia sulit untuk menjaga lisannya. Ini terjadi. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Jika maksiat lisan telah menjadi kebiasaan seorang hamba, maka berat bagi dia untuk bersabar meninggalkannya. Dia terbiasa. Caci maki sana, caci maki sini, suuzon sana, suuzon sini, gibah sana, gibah sini, fitnah sana, fitnah sini. Berat bagi dia untuk meninggalkannya. Ya, karena sudah terbiasa. Oleh karena itu, kata beliau, engkau dapati seseorang yang meskipun dia sudah biasa melakukan salat malam, puasa sunnah, ya, kemudian ternyata dia sulit untuk menjaga lisannya. Tetap saja dia menggibahi orang lain, atau mengadu domba orang lain, atau menghancurkan kehormatan orang lain. Atau berbicara atas nama Allah dengan perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Berat ya? Jadi ternyata kita, insya Allah kita tidak melakukan kesyirikan. Kita tidak melakukan dosa-dosa besar yang lain. Tapi ini nih yang paling sulit untuk dikendalikan, lisan kita. Ya, barangkali suami bicara sama istri, lisannya menyakiti hati istri. Atau istri berkata kepada suami, menyakiti hati suami. Bisa kan? Dan ketika berumah tangga suami istri, yang paling sering menyakiti itu siapa? Suami atau istri? Saya kan nanya Bapak Ibu, suami pernah menyakiti istrinya dengan lisannya, kamu ini sok tahu atau gimana lah bicaranya kan? Nah, istri juga pernah menyakiti suami. Masa cuma segini nih, mana yang lain duitnya? Kan begitu menyakiti, suami udah mati-matian cari nafkah, kasih uang gajian, dilecehkan, dihina. Masa segini cuma 30 juta? Ibu-ibu nggak zuhud ya, nggak qanaah. Suami udah mati-matian ngasih 30 juta per bulan, masih juga merasa kurang. Betul Bu? Maaf ya, saya menyebutkan jumlah terkecil loh. Saya menyebutkan jumlah terkecil, ibu-ibu mohon maaf ya. Karena mungkin bisa jadi ibu dapat lebih besar daripada itu. Amin dong. Duit aja amin. Cepat banget kalau duit kalau diaminin ya. Belum disuruh amin aja udah amin duluan. Ya, jadi seperti itu. Jadi siapa yang lebih sering Bapak Ibu?
yang suka menyakiti? Suami apa istri? Hah? Siapa, Pak? Iya, sepertinya sih kalau saya lihat survei membuktikan istri kayaknya ya. Istri yang suka menyakiti hati suaminya lebih banyak maksud saya dibandingkan suami. Karena istri ini perempuan, wanita yang kadang-kadang suka bawel, cepat marah, emosional, tersinggung, dikit-dikit marah, terutama di akhir-akhir bulan. Ketika suami belum gajian, ya, wanitanya pakai perasaan baper gitu loh, perasaan mudah-mudah tersinggung, begitulah wanita kadang-kadang kan ya, itu tidak soleha. Kalau di sini sih ya, kalau di sini sih ya, di sini sih kelihatannya soleha semua ya. Alhamdulillah, bapak-bapak juga kelihatannya soleh semua nih. Satu pun bapak-bapak nggak ada yang soleha. Ya, taib. Jadi ini yang pertama ya. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam ya. Jadi janganlah kita ini menyakiti hati orang lain dengan berbagai macam ucapan-ucapan, tindakan atau tulisan. Dan ini semua sebetulnya hasil dari hati yang rusak. Maka perbaiki hati kita agar kita bisa mendapatkan lisan yang baik. Perbaiki hati kita agar kita bisa mendapatkan ucapan yang baik. Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama di zaman tabi'in, Amirul Mukminin, beliau mengatakan, "Adrakna salaf wa hum la yarawna al-ibadah fis saum wala fis shalah." Kami, kata beliau, telah mendapati salaf, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu maksudnya. Artinya beliau tabi'in, berarti orang dulu siapa? Sahabat, generasi sebelumnya sahabat. Kami telah mendapati salaf dan mereka tidaklah menilai ibadah itu, tidak menilai ibadah itu hanya puasa dan sholat saja. Ibadah itu bukan hanya puasa dan sholat saja, tetapi juga menahan lisan dari menodai kehormatan orang lain. Ya, menahan lisan dari menodai kehormatan orang lain, karena seseorang yang sholat di malam hari, berpuasa di siang hari, apabila dia tidak menjaga lisannya, maka dia akan bangkrut nanti pada hari kiamat. Bangkrut. Meskipun ibadahnya banyak sekali. Jadi bangkrut pada hari kiamat. Kenapa? Karena pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang lain yang dia zolimi selama di dunia. Berapa ribu orang, berapa juta orang yang telah dia zolimi dengan berbagai macam perbuatan. Dan Rasul mengatakan dia mencaci maki orang lain, mengambil harta orang lain, menuduh-nuduh orang lain. Ya, begitu banyak dosa lisannya. Nah, orang yang dizolimi ini akan mendapatkan manfaat. Kenapa? Dia akan mendapatkan cipratan pahala dari orang yang zolim tadi, dari ibadah-ibadah yang dilakukan dipindahkan. Sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan. Maka bangkrut dia, karena saking banyaknya orang yang dizolimi. Dipindahkan, ditransfer kepada orang yang pernah dia zolimi. Lama-lama dia pun habis, nggak punya lagi pahala. Padahal ibadahnya itu benar diterima dan berpahala selama di dunia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka coba kita lihat bagaimana perkataan dari Nabi SAW ketika beliau ditanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dikenal karena banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ya, salatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak. Terkenal si wanita ini, luar biasa. Dia ahli ibadah. Tetapi dia sering menyakiti tetangga." Nah, tetangga disebutkan. Nanti bab berikutnya ini. Tapi berkaitan dengan lisan. Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Suka ngomongin tetangganya, merusak kehormatan tetangganya. Sebelah kiri, sebelah kanan, mungkin depan, orang-orang terdekat dengan rumahnya. Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Padahal ibadah puasa banyak, salat banyak, sedekah banyak. Ya, dan Rasul mengatakan apa? Rasul mengatakan hiya finnar. Wanita tersebut berada di neraka. Di neraka. Meskipun ibadah salat sunnahnya banyak, yang wajib dia kerjakan, ibadah sunnah juga banyak, tapi karena dia memiliki dosa hablum minan nasnya rusak,
menyakiti tetangga, maka tidak bisa menjadikan dia selamat nanti di akhirat. Kenapa? Dosa lisan. Tapi ada wanita lain ya Rasulullah, ada wanita yang dikenal karena sedikitnya puasa yang dilakukan. Nggak banyak puasanya, salatnya juga sedikit, salat sunnah maksudnya, dan sedekahnya juga sedikit. Dia bukanlah orang yang lebih banyak ibadah sunnahnya dibandingkan wanita-wanita yang lain. Ibadah sunnah sedikit, yang wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah sedikit. Tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, berbuat baik dengan tetangga. Orang merasa aman ketika bergaul dengan dia. Maka Rasul mengatakan, hiya fil jannah. Wanita itu berada di sorga. Ya. Kenapa? Karena menjaga lisan wajib. Ketika menyakiti orang lain itu hukumnya dosa besar. Ibadah sunnahnya tidak bisa menjadikan dia selamat. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka jangan kita percaya diri ya. Jangan pede dulu nih dengan banyaknya ibadah yang dilakukan selama kita hidup di dunia. Karena kita tidak tahu, semua amal kita masih misteri. Ya, hendaknya kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya sudahlah, masalah dosa pernah kita lakukan, dosa ini, dosa itu, maka kita bertobat dan jangan diulangi kembali. Mungkin dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dan lain-lain, maka segera diperbaiki sebagai wujud bahwa kita betul-betul bertauhid. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau enggak punya ilmunya, jangan coba-coba untuk bicara. Kalau enggak tahu, tanya. Jangan sok tahu. Ya, jangan kita suka memberikan komentar-komentar, baik di sosial media maupun di masyarakat atau di grup-grup WhatsApp. Ya, kita bicara kalau kita tahu ilmunya. Kita bicara kalau kita memang sudah pernah mendengar dan memahami ilmu yang telah kita pelajari. Baik ya, itu secara singkat saja, maka berhati-hatilah, mudah-mudahan kita bisa menyadarinya dan semakin menjaga lisan kita, tulisan kita, dan terutama hati kita. Karena semua kebaikan sumbernya di hati. Dan semua keburukan sumbernya di mana? Di hati juga. Kalau hati sudah bersih, hatinya bertakwa, hatinya selamat, hatinya suci, pasti insya Allah banyak perkataannya yang baik. Tulisannya pun baik, perbuatannya pun baik. Ya, maka perbaiki hati yang paling utama supaya baik seluruh anggota tubuh kita. Ya. Sekarang yang kedua, kita baca hadisnya kembali. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Hendaknya dia muliakan tetangganya. Siapa tetangga ini? Sehingga dikaitkan dengan akidah. Iman kepada Allah dan hari akhir, ini merupakan bagian dari rukun iman. Bagian dari akidah, tauhid. Harus yakin, percaya adanya Allah dan kehidupan setelah kematian. Tapi dikaitkan kalau betul-betul Anda ini meyakini Allah itu ada dan mentauhidkannya, kalau betul-betul Anda itu meyakini adanya kehidupan setelah kematian, buktikan Anda berbuat baik dengan tetangga. Bukti iman yang benar. Siapa tetangga? Tentunya orang-orang yang dekat. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Ya, coba lihat di surah An-Nisa ayat ke-36. Di surah An-Nisa ayat ke-36, ya. Allah sebutkan di sini, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya, teman sejawat dan seterusnya. Berbuat baiklah kata Allah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang dekat kita tahu posisi mereka, rumahnya dekat dengan rumah kita, kiri, kanan, depan atau belakang. Hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Ya, jangan sampai kita menzolimi mereka nih. Kadang-kadang dengan tetangga saja nggak teguran, nggak tegur sapa. Begitu dia keluar kita masuk dia keluar. Ada kan seperti itu? Nggak mau ketemu. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Kalau wajahnya tuh kayaknya ingin dimutilasi aja. Ya Allah. Saking bencinya dengan tetangganya itu. Terjadi kebencian yang luar biasa. Tetangganya muslim. Sama-sama sholat di masjid. Tapi kalau ketemu nggak mau.
Nggak tegur sapa. Assalamualaikum, melengos. Nggak mau dijawab. Dosa besar itu. Kita tidak boleh memutuskan tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Ya, bolehnya berapa hari Bapak Ibu kita nggak berbicara? Cuma 3 hari. 3 hari saja kita boleh tidak berbicara. Barangkali suami istri ada masalah, cuma 3 hari. Hari keempat bicara. Ya, atau dengan sesama teman kita, ya kita ada sedikit clash gitu ya. Ya sudah 3 hari maksimalnya. Hari keempat harus bicara. Minimal assalamualaikum atau menjawab waalaikumsalam, bagaimana kabarnya. Tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Nah di sini tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Bisa jadi mereka orang yang dekat dengan rumah kita, ya tidak ada ketentuan harus 40 kiri, 40 kanan, 40 depan dan belakang. Itu enggak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada hadis yang sahih mengatakan demikian ya. Tetangga itu adalah 40 kiri, kanan, depan, belakang. Enggak. Tetangga itu adalah orang yang paling dekat tempat tinggalnya dengan kita. Bisa jadi dia muslim, bisa jadi dia kafir. Hubungan harus baik, meskipun agamanya beda. Lakum dinukum waliyadin. Masalah akidah dan ibadah. Lakum dinukum, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam masalah akidah dan ibadah. Tapi kalau masalah muamalah, pergaulan, komunikasi, interaksi, harus kita lebih baik menunjukkan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ya, kita lihat di sini tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Bisa jadi tetangga ini sekaligus adalah kerabat kita, keluarga kita. Bisa jadi juga tetangga ini bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, orang lain saja, sesama kaum muslimin, atau mungkin dia orang kafir. Tetap ya, kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, sampai-sampai Rasul mengatakan, malaikat Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Terus, malaikat Jibril sering kali mengingatkan Rasulullah untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sering kali. Sampai-sampai kata Rasulullah, aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Sampai-sampai seperti itu. Kenapa? Sering kali diwasiatkan. Jaga hubungan dengan tetangga, jaga hubungan tetangga. Yang dinasihati siapa? Rasulullah. Malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah. Dan Rasul menerima dinasihati. Diingatkan. Kalau kita gimana? Levelnya bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kita nggak mau diingatkan sama orang lain. Ah, kamu nggak tahu ya, saya tuh lebih baik dibandingkan kamu loh. Urus aja diri kamu sendiri, masing-masing sajalah kita. Ya, kan saya lebih soleha dibandingkan Anda. Wah, kan begitu. Saya lebih kaya dibandingkan Anda. Saya hafal Quran loh 30 juz, antum kan cuma 1 juz. Ya, tidak mau dinasehati. Ini Rasul mau dinasehati, manusia terbaik di muka bumi. Kenapa kita tidak? Dan sampai-sampai Rasul menyangka jangan-jangan tetangga itu mendapatkan warisan apabila ada yang meninggal ya di antara tetangganya. Kemudian yang lain, dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dikatakan juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ia mengganggu tetangganya. Kalau betul-betul mengaku mengklaim dia beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangga, kata Rasulullah. Ya, ini dosa besar. Demi Allah, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak dianggap beriman. Demi Allah tidak dianggap beriman. Demi Allah tidak dianggap beriman. 3 kali Rasul mengatakan, demi Allah. Masya Allah. Rasul nggak usah sampai bersumpah, kita percaya. Tapi sampai 3 kali, sekali saja cukup. Demi Allah. Untuk menegaskan gitu loh. Tapi sampai 3 kali, demi Allah la yu'min, demi Allah la yu'min, demi Allah la yu'min, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman. Maka sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa yang tidak dianggap beriman? Maka beliau menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Tetangga tidak aman dari keburukannya. Dia tidak beriman dengan sempurna maksudnya. Bukan jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, sudah dianggap keluar dari Islam. Enggak. Demi Allah tidak beriman dengan benar maksudnya. Tidak sempurna keimanannya.
Karena dia suka menyakiti tetangganya. Jadi kalau kita lihat di hadis banyak sekali ya Rasul mengkaitkan antara iman dan akhlak. Iman dan akhlak. Kenapa? Akhlak itu buah output dari iman. Masya Allah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ya, tidak akan masuk surga. Begitu banyak ancaman-ancaman, tapi ternyata kita lihat ya, survei membuktikan banyak sekali yang suka menyakiti tetangganya. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang paling gampang nih, ketika barangkali mereka menyetel musik. Nyetel musik di rumahnya kenceng-kenceng. Kita tetangga. Dan suara musiknya terdengar oleh kita. Kita nggak mau dengerin musik. Tapi suara itu sudah kita nggak suka dengan musiknya. Tambah lagi mengganggu kita. Barangkali kita sedang ibadah, lagi tidur. Dia setel tuh lagu-lagu dangdutnya, lagu-lagu baratnya, ya, lagu-lagu apalah misalnya. Itu kan mengganggu. Dan itu kita rasakan. Tetangga, karena memang mereka jauh dari agama, mereka muslim. Tapi suka setel-setel kaset-kaset begitu misalnya, ini kan contoh ya. Atau barangkali mereka, kita lihat ya, terutama di malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri ada rumah-rumah yang memang kita tuh dekat dengan masjid. Lalu di masjid itu ada mereka baca takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai subuh, pakai mic. Dan bunyi beduknya tuh sampai subuh. Coba bayangkan, gimana kita bisa tidur? Disyariatkan seperti ini? Enggak. Begitu masuk maghrib, mulailah mereka bertakbir. Wah, besok lebaran, Idul Fitri. Mereka bertakbir, ambil mic di masjid, mereka bertakbir, anak-anak kecil, suaranya fales. Tapi diizinkan, didukung oleh DKM. Sambil bunyikan beduk, dar-dur, sampai subuh. Bagaimana kita bisa tidur? Dosa besar mereka. Tapi setiap tahun istiqomah. Ini kan mengganggu tetangga. Berapa banyak tetangga yang terganggu dengan mic-nya, dengan beduknya. Sampai hari ini. Itu saya rasakan. Dulu saya pernah tinggal di Cibubur. Di Cibubur itu rumah saya dekat dengan masjid. Nah masjidnya seperti itu. Udah kita kasih tahu. Kata dia, kenapa pindah kemari? Karena dia merasa kita orang pendatang. Dia orang asli situ. Ya, kenapa pindah kemari? Ya Allah. Mengganggu setiap tahun. 6 tahun saya tinggal di Cibubur. Akhirnya saya pindah ke Depok sampai hari ini. Dari Depok pun mau pindah lagi hari ini. Mau pindah lagi Bu, Pak, ke sorga. Mau ikut enggak? Mau ikut? Sekarang? Iya. Pindah kemanapun ada saja orang oknum-oknum seperti ini kan. Kadang-kadang pas tetangga sebelah rumah. Kadang-kadang enggak pas sebelah rumah, mungkin 2 rumah dari kita. Atau tetangganya aman semua. Masjidnya berisik banget. Berisik, itu kan mengganggu tetangga. Buka setel keras-keras, kenceng-kenceng ya. Bacaan Quran, pakai mic masukin itu. Sehingga kita mau ngomong saja di rumah, susah, harus teriak-teriak sebagaimana kita di padang pasir. Ngomong teriak-teriak, kapan tuh? Menjelang subuh, menjelang maghrib. Suaranya dikencengin. Ya. Ada lagi ibu-ibu nih kadang-kadang selawatan. Selawatan di musola, selawatan di masjid, ya, sallallahu ala Muhammad, teriak-teriak, mengganggu orang lagi tidur, ada yang sakit, ada yang sedang ibadah. Ya Allah. Pernah mengalami? Suaranya pun jelek, fals, gak bagus, dipaksakan karena disesuaikan dengan irama lagunya tuh begini, maka dia paksakan. Lah suaranya nggak nyampe, tinggi banget. Dan itu meskipun andai kata bagus bagi suaranya, tetap nggak boleh. Orang banyak yang lagi tidur, ada bayi, bangun semua tuh bayi. Ada yang sedang sakit, ada orang tua,
Ada orang capek baru pulang nih pengen rebahan, nggak bisa, mengganggu ibadah, tapi ganggu orang lain boleh nggak? Iya, ini yang kita rasakan contoh-contoh ya di masyarakat ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini maka janganlah kita bentuk apapun ya, jangan mengganggu mereka. Ya, kecuali kalau azan. Kalau azan kan beda. Ini waktu masuknya sholat, semua harus tahu. Kita bangun subuh ya dan lain-lain supaya kita segera untuk mendirikan ibadah sholat. Ya, baik. Jadi kadang-kadang juga ada bentuk lain seperti apa? Ada ikhwan yang curhat kepada saya, Pak Ustadz bagaimana tindakan saya? Kenapa? Tetangga saya itu suka parkir mobil depan rumah dia. Saya susah keluar mobil saya. Pernah merasakan? Ada seorang ikhwan tinggal di Condet. Tahu Condet? Sini loh, dekat sini, masa nggak tahu? Ada ikhwan tinggal di Condet curhat kepada saya, Pak Ustadz, saya nggak bisa keluar mobil saya. Selalu ada mobil dia di depan rumah dia. Dia punya garasi, sudah penuh mobilnya. Mobilnya banyak, akhirnya taruh di pinggir jalan, depan rumah. Nah, tetangga depan rumah, mau keluar susah ada mobil dia, dikasih tahu. Saya bilang ya kasih tahu saja, sudah Pak Ustadz. Terus apakah dia? Galakan dia. Dia nggak terima, ini kan kamu bisa lewat, tapi kan susah banget, nanti kau tabrak gimana? Gang itu kan kecil, ini namanya di komplek perumahan ya, ngepas gitu loh. Jadi nggak mau tahu dia, tetap dia kekeh ingin parkir depan rumah. Nah orang bisa marah, terutama orang yang depan rumah dia. Kalau sekali waktu, barangkali sekali waktu ya, minta izin, Mas, saya sebentar nih ya, karena garasi udah penuh nih sebentar. Ini enggak. Tiap hari di dalam ada, di depan ada. Sehingga keluarnya setiap hari susah. Mengganggu kan gitu? Mengganggu. Kadang-kadang ada acara kawinan. Iya enggak? Acara kawinan, khitanan, dan lain-lain buat tenda nih. Tenda, jalan ditutup untuk acara kawinan tetangga kita. Ngomong enggak, minta izin enggak. Tetangga pengen keluar bawa mobil motor nggak bisa. Kenapa? Tutup sana, tutup sini. Ngomong nggak ada. Tahu-tahu tutup sana, itu pun nggak boleh mengganggu. Ya tetangga bisa mengerti lah. Berapa lama nih ya? Sekitar 2 jam deh ya. Tutup sana, tutup sini. Jadi sementara semua tetangga kalau bisa mobilnya di tempat yang lain, di jalanan gitu. Karena kita ada acara nih, mau dipakai buat acara kawinan misalnya. Kan? Tapi ternyata tidak ada izin. Dan bukan 2 jam. Bisa seharian, bisa 2 hari, ditutup situ jalannya. Nauzubillah. Jadi banyak-banyak ya. Banyak sekali contoh-contoh yang terjadi di masyarakat, orang yang mengganggu orang lain. Tetangga ini, hati-hati, dosa besar banget. Ya, diancam dengan tidak akan masuk surga. Dan bahkan dikatakan tidak beriman, la yu'min, wallahi tidak dengan beriman dengan sempurna. Dia nggak beriman dengan baik orang-orang yang seperti ini. Berarti akidahnya rusak, berarti ibadahnya rusak. Karena kalau akidahnya benar, ibadahnya benar, pasti wujudnya akhlaknya mulia. Ya, orang yang pertama kali merasakan bagusnya kita siapa? Baiknya kita siapa orang yang pertama kali setelah anggota keluarga? Tetangga. Maka kalau kita pengen tahu kita ini baik atau tidak, tanya tetangga kita. Dia orang yang paling paham tentang kita. Ya, maka sering-sering mengucapkan salam, ya ketemu assalamualaikum gitu ya. Tegur sapa. Apa 3S ya? Apa 3S Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam. 3S nih Pak. Sapa, salam, senyum. Ya putar-putar aja lah sama aja. Ya, sapa, salam, ya, senyum. 3S ini kalau berkaitan dengan kita berinteraksi dengan orang lain. Yang anehnya Bapak Ibu, kita ketemu di masjid nih, sama-sama sholat di masjid Bapak-Bapak ya, dari subuh sampai isya. Ada ikhwan, ada Bapak-Bapak, sama-sama sholat, samping kita, bertahun-tahun tidak pernah bicara dengan kita. Kita harus mulai duluan. Kalau kita nggak ngomong, dia diem. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Kalau kita nggak salam, dia diem. Kalau kita nggak negur, dia diem. Ya Allah, apa salah kita ya? Seorang muslim itu harus punya 3S. Apa tadi? Sapa, senyum, salam.
sapa, senyum, salam. Harus ada itu bentuk akhlak yang mulia. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Sehat? Oh ya, keluarga sehat, sehat. Minimal seperti itu. Ini sama-sama sholat di masjid, sama-sama naik tangga, tapi nggak teguran. Kalaupun dia bicara, maunya ditegur duluan. Ya Allah. Selalu begitu, nggak mau dia duluan yang menegur gitu. Padahal Rasul mengajarkan kalau kita bertemu dengan kaum muslimin itu, kita mulai dengan salam. Salam, kita senyum, kita sapa. Ini kan bentuk pekerjaan di kantor kan, marketing, sales, senyum, sapa, salam, sales, marketing. Nah kita sehari-hari juga seperti itu seharusnya. Subhanallah ya. Jadi mulai mengucapkan salam, menjenguk tetangga apabila ada yang sakit ya. Kemudian melayat bertakziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Kemudian mengucapkan selamat kepada mereka jika mereka mendapati kebahagiaan. Dan minta maaf kepada tetangga jika mereka berbuat salah. Kemudian menjaga rumah tetangga apabila mereka pergi. Tolong ya titip-titip rumah saya nih, mau kemana Bapak Ibu? Kami mau pergi haji. Tolong lihat-lihat rumah saya. Khawatirnya ada sesuatu yang menimbulkan mudarat. Oh iya siap, insya Allah kami jaga. Ya aman, Anda berangkat saja dengan tenang. Kami akan lihat selalu, akan dimonitor rumah ini. Jangan sampai masuk maling gitu loh. Ya, kemudian berusahalah untuk mengajarkan perkara agama dan dunia yang tidak diketahui oleh tetangga. Jadi banyak cara kan, kita dengan tetangga itu bukan sekedar kasih makan, kasih minum, kasih kue, ngobrol, ya tegur salam senyum, tapi kita juga kalau bisa masukkan tuh ilmu agamanya. Yuk ngaji yuk, kan enak. Ya, bisa berdakwah kepada mereka. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Dimuliakan tamu yang datang ke rumah kita, atau mungkin ada tamu yang datang di kantor kita. Ya, intinya ini tempat kita, ada orang datang, maka sebagai tamu. Apalagi tamu ini bukan sembarang tamu. Ternyata orang tua kita sendiri yang datang. Allahu Akbar. Orang tua, mertua, kerabat, keluarga, ya, adik, kakak, paman, tante, dan seterusnya. Ataupun mungkin orang lain, teman-teman kita. Maka wujud kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita buktikan, kita memuliakan tamu tersebut. Memuliakan tamu tentunya bukan harus sama seperti orang lain ya. Intinya ada perhatian kepada mereka yang hadir. Oh silakan datang, kita berikan tempat ya. Kita berikan makan dan minum semampunya, secukupnya. Tidak mesti sama dengan orang lain. Karena mungkin orang lain bisa melayaninya, bisa memberikan sesuatu kepada tamu dengan lebih banyak lagi. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai tetangga itu kita sia-siakan dan kita tidak pedulikan. Tetapi kalau kita memang ada urusan, tidak ingin bisa ketemu, atau kita capek, boleh kita menolaknya. Bapak Ibu baru pulang nih. Bapak Ibu baru pulang. Kemudian capek banget, ngantuk banget. Maka boleh untuk tidak bertemu mereka, sampaikan kepada pembantu, sampaikan ke ada tamu di depan, mohon maaf bilang, saya nggak kuat ini capek, rentak sekali badan ini. Sakit atau gimana misalnya, boleh kita menolak kedatangan mereka. Karena memang tidak ada janjian kan, nggak ada janji. Sedangkan Bapak Ibu mungkin capek banget dakwah hari itu. Capek banget apa? Dakwah, Masya Allah. Bapak Ibu capek banget dakwah hari itu, ya. Di saat masjid pertama pagi, siang masjid di mana, sore masjid mana, kan capek itu dakwahnya, Masya Allah. Maka boleh ya untuk ditolak. Dan tamu juga harus tahu diri. Jangan tetap memaksa, sebentar saja. Kalau orang nggak mau ketemu nggak apa-apa, boleh. Karena kita punya alasan yang kuat. Karena sakit, karena capek yang terlalu, karena ngantuk yang terlalu. Kalau kita keluar, biasanya lama ngomongnya. Sudah ya, dikit lagi deh. Udah ya, dikit lagi. Kadang-kadang nggak tahu diri. Kalau memang kita nggak diterima, nggak apa-apa. Ya, ini bukan berarti suatu kesalahan. Karena memang kita ada uzur syar'i. Ya, demikian. Jadi hukum asalnya hendaknya kita muliakan mereka,
kita berikan jamuan ya sesuai kemampuan kita masing-masing, dan ternyata ini subhanallah cara yang benar dalam Islam untuk menunjukkan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia sekali lagi adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, wujud Islam kita benar, wujud iman kita benar, buktinya akhlak yang mulia. Baik kepada pasangan hidup, kepada anak, orang tua, mertua, ya kerabat, keluarga, teman, tetangga, kepada siapa saja. Karena begini Bapak Ibu ya, mohon maaf nih, survei membuktikan ada orang yang terkadang dia ilmunya tinggi. Ini terjadi ya. Ada orang yang ilmunya tinggi, ilmu agama ini. Bukan dunia, ilmu agamanya tinggi, LC, MA, doktor barangkali seperti itu. Tapi nggak ada jaminan kalau akhlaknya pasti mulia. Maaf ya kita sebutkan ini, oknum tentunya bukan semua. Hafal Quran 30 juz, hafiz dan hafizoh, belum tentu akhlaknya mulia. Nggak enak bergaul dengan dia. Cembetut, cemberut, mukanya asem, sinis. Ya, padahal dia kelihatannya lebih berilmu dibandingkan kita. Kita bukan orang berilmu, masih belajar. Tapi kita lihat survei membuktikan ada ustadz tertentu, ustadz ya, atau dai, ya, atau orang kita anggap ilmu, siapalah teman kita barangkali ilmunya lebih banyak, tapi ternyata akhlaknya seperti itu, nggak bagus, nggak enak. Suka menyakiti hati kita, ngomongnya kasar, ngomongnya keras, ngomongnya dengan intonasi yang tinggi, bahkan membentak-bentak. Loh, ini kan ustadz ya, kok ngomongnya seperti ini gitu. Kita kaget-kaget kan? Nah ini jadi memang tidak otomatis gitu maksud saya. Orang yang banyak ibadahnya atau tinggi ilmunya pasti akhlaknya mulia, belum tentu. Ada gitu ya. Kita dapatkan di masyarakat orang-orang yang memang harus dinasihati ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Dan kalaupun kita jatuh kepada dosa, segera beristighfar dan memperbaiki diri. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Itu apa tuh Bu? Hadiah ya? Masya Allah, enak banget ngaji di sini ya. Selalu ada hadiah ya. Itu isinya tiket haji furoda. Kan nanya. Isinya tiket haji furoda atau bukan? Kalau iya, saya mau ambil duluan. Ya, kita mulai yang pertama ya. Bagaimana Ustadz kalau kita punya tetangga yang punya kucing? Yang kotorannya di mana-mana. Apakah boleh kita marah kepada tetangga tersebut? Ini terjadi kan? Wah, dia suka ngasih makan kucing. Akhirnya kucingnya banyak datang ke rumah dia. Karena kucing tahu, dialah yang suka ngasih makan. Kucing dia sendiri ada, kucing yang liar pun ada. Dia ingin berbuat baik kepada orang lain. Baru tadi malam saya dapat pertanyaan seperti ini di Instagram. Ada yang DM ke saya. Jangan-jangan sama orangnya. Tetangganya begini. Dia enggak tega melihat kucing itu berkeliaran, ingin berbuat baik, kata dia. Saya kasih makan, cuman kotorannya di mana-mana. Tetangga suka marah kepada saya. Gimana Pak Ustadz? Udah saya jawab tadi malam, nanya lagi nih. Orangnya beda kali ya? Ya saya katakan bahwa memberikan bantuan, memberikan makan kepada kucing itu baik, silakan saja. Tetapi ketika menimbulkan mudorot bagi orang lain, sudah jelas kan? BAB-nya di mana-mana, jalanan jadi kotor, jadi bau juga, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, maka Anda berdosa besar. Berbuat baik itu harus dengan ilmu. Bukan sekedar hawa nafsu. Ya kan? Ingin berbuat baik. Kucing kasih makan, silakan. Berbuat baik kasih kucing makan, barangkali mereka butuh makanan, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Karena kita tahu, yang kita kumpulkan ini, ternyata mereka BAB di mana-mana. Nah coba pikirkan bagaimana caranya Anda bisa ngasih makan, tapi tidak mengganggu tetangga. Nah begitu kan bisa dipikirkan caranya bagaimana. Apalagi memang dia suka memelihara kucing. Udah beranak lagi. Udah melahirkan lagi. Ya Allah, makin banyak.
perumahan itu, tinggalkan di perumahan. Di mana-mana kucing, Masya Allah. Siapa? Sumbernya dia. Atau anjing. Anjing dia piara di rumah suka menggonggong. Ada kan yang seperti itu? Mengganggu tetangga. Suka menggonggong, suaranya kan berisik. Orang mau tidur nggak bisa. Tujuan dia mungkin barangkali buat jaga rumah, taruh di luar rumah. Tapi gonggongannya kan mengganggu tetangga dan menakutkan. Bisa menakutkan meskipun dia berada dalam pagar rumah dia. Ya, demikian. Apalagi kalau anjingnya lepas. Waduh, bisa gigit orang lain. Maka yang seperti ini tetangga tersebut harus dinasehati, ya, didakwahi, disampaikan dengan pelan-pelan saja, jangan marah-marah dulu, ya, sampaikan dengan pelan-pelan, dengan lembah lembut. Maaf ya, ini ternyata kucing yang Anda kasih makan suka berada di mana-mana. Kalau Anda masukkan ke rumah Anda sendiri semua, enggak, silahkan, tapi kan dia berkeliaran kemana-mana dan dia BAB kemana-mana. Anda harus bertanggung jawab, sampaikan dengan baik-baik, ya. Kalau memang dia marah, dia nggak terima, sampaikan ke RT. Jangan kita main hakim sendiri. Ada RT. Karena banyak tetangga yang menjadi korban. Maka rame-rame mereka mendatangi RT. Pak RT, tolong ditertibkan ini, karena mengganggu kami. Bayangkan kotoran kucing, Bu, itu kan bau. Ada di mana-mana, capek bersihinnya. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak lapor ke RT, tapi kucing itu diambil, masukin karung, dibuang di tempat lain. Dimasukin karung, dibuang ke tempat lain, ya. Kalau kucing itu memang kucing liar, dibuang ke tempat lain yang di sana memang lebih banyak makanannya, dia bisa ambil. Tapi kalau kucing itu peliharaan orang lain, kucing itu punya orang, dia beli mahal, misalnya gitu kan. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Maka yang terbaik adalah jangan marah, ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Ya, marah itu boleh enggak Bapak Ibu? Marah itu boleh, wajib kalau memang dibutuhkan. Demi kemaslahatan dan kebaikan. Dengan marah itu akan menimbulkan pahala yang besar. Syaratnya marahnya karena Allah. Yang kedua, marahnya syar'i. Marahnya sesuai syariat, cara marahnya, masalahnya apa, gitu kan? Jadi boleh kita marah, tapi bukan marah-marahan terus, ya. Ya, yang kedua, sebelum saya masuk yang kedua, saya mau tanya Bapak Ibu, ini ada hadiah depan ya. Siapa yang di sini cepat-cepatan ya Bapak Ibu? Ini ada hadiah di depan. Hah? Ikhwan dulu. Oh, Ikhwan dulu. Baik, Ikhwan dulu nih. Siapa bapak-bapak di sini yang tidak pernah marah? Ada? Ibu-ibu, ada yang tidak pernah marah? Oh, kalau ibu-ibu jangan ditanya Pak Ustadz, istiqomah kita. Pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Istiqomah marahnya ya. Iya, kadang-kadang suami dimarahin, terus kesian suaminya ya. Tapi bukan ibu-ibu di sinilah, ya, Masya Allah, kan soleha semua. Yang kedua, jika ada banyak anak-anak dan remaja seringkali ngumpul di depan rumah main game, berisik dan ngomongnya kotor. Sudah beberapa kali diingatkan tetapi masih sama. Bagaimana sebaiknya sikap kita, Ustadz? Ya, anak-anak dan remaja ngumpul depan rumah, berisik, ya kasih tahu, panggil mereka, dakwahi, nasihati. Ini namanya ujian. Kita diuji dengan hal seperti ini. Kita pernah mengalami semua, ya. Kadang-kadang yang berisik itu tetangga, kadang-kadang bukan tetangga, tapi orang lain datang, lalu ngumpulnya depan rumah kita, jadikan base camp. Ya, mereka teriak-teriak, ketawa-ketiwi, ya, mereka main game atau apapun, maka coba dinasihati, didakwahi, disampaikan, ya, maaf ya, ya di sini kita lagi tidur, kita lagi istirahat, jangan mengganggu kita, ya nggak boleh mengganggu orang lain, sampaikan ya, mudah-mudahan mereka mau terima. Dan sekali lagi, kalau mereka tetap tidak mau terima, tetap mereka tertawa-tawa, mengganggu orang lain sedang istirahat, mungkin ada yang sakit, dan lain-lain, maka laporkan ke RT saja. Ya, insya Allah, RT-nya bertanggung jawab dan RT-nya akan mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk tidak lagi berada di tempat tersebut.
Ustadz, saya punya teman, dia baru pindah sudah 3 kali dia mencoba mau memberi hadiah kepada tetangga barunya. Dia baru pindah, sudah 3 kali dia mencoba mau memberi hadiah kepada tetangga barunya. Qadarullah setiap ke rumah tidak dibukakan pintu. Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Seharusnya tetangga yang baru pindah inilah pinter-pinter untuk berinteraksi kan. Dia baru pindah di situ, ya, dia kenalan, dia panggil orang ke rumah barangkali untuk makan, ya, atau mungkin nggak usah makan, didatangi rumah-rumah terdekat saja, nggak usah semuanya. Kenalan, Bapak Ibu, saya ini namanya si ini istri saya, ini anak saya, kami baru pindah di sini. Idealnya kan begitu. Ini orang lama, tetangga yang udah lama datang ke dia, nggak dibukain pintu, sombong amat, sombong amat. Mau ngasih hadiah ini, bukan mau marah-marah. Ya, hadiah kepada tetangga baru. Setiap rumah ke rumah tidak dibukakan pintu. Ya, wallahu alam. Kenapa nggak dibukakan pintu? Barangkali memang orangnya nggak ada. Tapi kan setiap. Barangkali orangnya ada. Setiap rumah nggak dibukain, setiap rumah nggak dibukain. Nah, kita berbaik sangka saja. Barangkali orangnya nggak ada, kosong orang rumah itu. Atau mungkin mereka lagi tidur semua. Maka pintar-pintar juga kita mencari waktu yang bagus ya untuk datang ke rumah tetangga kita. Ya kita nggak boleh mengganggu mereka. Seenaknya saja sesuaikan dengan waktu kita. Bisa jadi ini waktu mereka untuk tidur, waktu mereka untuk istirahat, dan mereka tidak mau menerima tamu boleh. Jika memang ada uzur. Tapi kalau memang orang itu ada dan sering kali seperti ini tidak mau dibukain pintu, itu nggak boleh juga. Ya, berarti dia akan dibenci nanti oleh tetangga-tetangga yang lain. Nanti kalau terjadi sesuatu, yang bantu dia siapa? Kan tetangga. Ya, jangan seperti itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga, tetapi kita tidak pernah bertemu, jarang sekali. Bahkan dari Idul Fitri saya belum ketemu, padahal sudah mau Idul Adha. Jarang sekali kita bisa ketemu ya. Ya barangkali dia sibuk ya, wallahu alam bisawab. Tapi kita berbaik sangka dulu ya, jangan buruk sangka dulu. Ya meskipun Idul Fitri nggak ketemu, sampai dekat Idul Adha juga belum bisa ketemu. Ya mungkin dia kerjanya di luar kota, mungkin kerjanya di luar negeri, ya mungkin dia memang pergi pagi pulang malam, ya pergi gelap pulang gelap. Kalau ibu-ibu kan banyak waktu santainya barangkali kan di rumah paling baca Quran 30 juz, ya kan paling paling cuma gitu doang ya, makan tidur baca Quran 30 juz, salat duha tidur lagi. Kan begitu. Nah mungkin tetangga kita ini memang orang yang barangkali ya sangat sibuk sekali, maka bisa dimaklumi. Mungkin dia bukan karena ingin sombong, tidak mau interaksi, tapi memang dia sangat sibuk sehingga tidak bisa sebagaimana tetangga-tetangga yang lain. Ya, tapi kalau memang dia ada sebetulnya, tapi nggak mau menemui, acara apapun tidak mau interaksi, sengaja. Acara apapun tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, tidak mau bertemu dengan tetangga depan, kiri, kanan, sama sekali. Nah ini kan berbahaya ya. Seperti ini dikhawatirkan masuk kepada ancaman tadi. Ya, tetangga yang diancam tidak akan masuk surga. Izin bertanya Pak Ustadz, batasan untuk tamu itu siapa saja ya? Apakah kerabat, orang tua, saudara kandung, keluarga dekat juga berlaku? Ya tamu itu siapa saja yang datang ke rumah kita, itu namanya tamu. Mau kita kenal, nggak kenal, sama saja tamu. Dia ingin ada keperluan dengan kita. Dan tamu itu bisa jadi cukup di depan pagar saja. Tapi ada juga tamu yang memang kita bawa masuk dalam rumah ke ruang tamu kita. Nggak semua tamu diperlakukan sama ya. Karena memang dia butuhnya dengan kita di depan pagar. Dia kita suruh masuk juga nggak mau. Enggak di sini aja, kita mau pergi lagi. Ya sudah.
gitu ya. Tapi ada tamu yang memang mengharapkan mudah-mudahan disuruh masuk, mudah-mudahan disuruh masuk. Kok nggak disuruh masuk sih? Ya, selingak-selinggung pengen masuk gitu. Ya, tapi orang yang punya rumah tetap tidak mau dia masuk. Kenapa? Mungkin masih berantakan rumahnya, dia malu gitu ya. Jadi bisa dimaklumi juga. Mungkin masih kotor. Jadi jangan berburuk sangka ya. Semua yang datang ke rumah kita, maka dia adalah tamu. Apapun kebutuhannya, apakah satpam atau yang menarik retribusi untuk sampah, kebersihan, itu tamu semua datang ya. Tapi kan nggak mesti semuanya harus masuk dalam rumah kita. Pak Ustadz, apakah termasuk akhlak yang mulia? Ketemu teman taklim cuek maunya, ditegur angkuh, merasa bangga. Sekian terima kasih. Curhat namanya ini. Ketemu teman taklim cuek maunya, ya cuek maunya ditegur aja. Angkuh, merasa bangga. Ya, begitu kan? Saya udah bicara tadi bahwa tidak ada jaminan bahwa yang udah ngaji lama banget, ustadznya bahkan jangankan jamaahnya, bahwa pasti dia memiliki akhlak mulia. Kan dia manusia, bukan malaikat. Bisa saja tergelincir. Memang dia punya tabiat begitu, ilmunya banyak, hafalannya mantap, jadi imam, hafal Quran 30 juz, suaranya bagus sekali. Ceramahnya, luar biasa, retorikanya bagus. Tapi ketika berinteraksi, berkomunikasi, bermasyarakat, nggak enak. Ketika bergaul dengan teman-temannya, nggak enak. Ada tuh tipe-tipe yang seperti itu, tabiatnya tuh nggak bagus, wataknya nggak bagus, kepribadiannya, perangainya nggak bagus. Berarti dia perlu dinasehati, diperbaiki dan didakwahi. Meskipun dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya. Ya, jadi bukan hanya level penuntut ilmu saja, levelnya ustadz pun, dai, penceramah, bisa jadi ada oknum-oknum tertentu yang tidak nyaman ketika berkomunikasi dengannya ya. Maka ketika punya teman tadi, teman yang sama-sama ditaklim, cuek, maunya tegur terus ya, angkuh, sombong, maka ini ujian bagi kita, lah yang memperbaikinya. Antum kenapa sih begitu? Kan nggak boleh itu. Kita kan belajar udah lama, jadi teman udah lama. Tapi kenapa kok sepertinya begini? Bicara empat mata. Jangan negur dia, nasihati dia di depan orang lain. Apalagi masukin ke YouTube. Ya nggak boleh negur orang. Orang ini sama-sama ikut ngaji sunnah, sama-sama ikut manhaj salaf, sama-sama belajar, ingin lebih baik. Jadi dinasihati di mana? Di YouTube. Saya sudah nasihati dia, tapi dia nggak berubah. Ya kan nasihat orang itu nggak bisa sekali. Kadang-kadang orang berubah tuh sudah 5 kali, kadang-kadang 10 kali. Terus nasihati di balik layar, bukan di YouTube. Kalau membongkar aib orang di YouTube itu namanya bukan nasihat, mempermalukan orang lain. Kita mau nggak dipermalukan? Nggak mau kan? Saya udah nasihati dia nggak berubah-berubah juga. Ya memang, itulah konsekuensi dakwah. Berarti apa? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tapi jangan dipermalukan, karena emang dia ya manusia. Manusia kan nggak terima dipermalukan. Ya, dijatuhkan, direndahkan, dibongkar aibnya. Nggak mau dia, meskipun dia tahu dia salah. Gitu ya. Kecuali kalau kepada orang-orang yang berkali-kali dinasehati, nggak berubah juga. Wah, dia dai, dia ustadz, pengikutnya banyak yang disesatkan. Ini kan bahaya. Banyak yang disesatkan oleh dia. Maka boleh kita ungkapkan keburukannya. Artinya untuk menjelaskan tentang kesalahan dalam pemahaman agamanya. Bukan pribadinya ya. Kesalahan tentang memahami Islam. Ya, bukan pribadinya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang seperti ini, marilah ya kita saling membantu-membantu, saling ingat mengingatkan, dan saling nasihat menasehati. Jangan menolak ya, jangan marah. Ya, itu wujud orang yang sombong. Orang yang ikhlas adalah orang yang mau menerima masukan dari orang lain, siapapun mereka. Saya ustadz di sini. Kalau Bapak Ibu memberikan masukan kepada saya, silahkan. Tapi jangan
di hadapan audiens seperti ini. Mungkin bisa dijapri, masuk ke HP saya. Pak Ustadz, maaf ya, Pak Ustadz tadi kurang ayatnya, seharusnya ayatnya ini. Oh, Masya Allah, Ustadz, saya terima itu. Ya, hadisnya seharusnya ini, karena Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Oh, hebat, kan begitu. Terima saya, nggak masalah. Cuman cara penyampaiannya, bukan Bapak Ibu ke depan, langsung ambil mic. Anda salah, Anda sesat. Ah, itu nggak boleh. Ya, memperbaiki orang itu harus ada caranya. Meskipun kita tahu dia salah. Apalagi memang dia tidak salah. Tapi suka disalah-salahin. Suka dicari-cari kesalahan. Nggak salah sebetulnya. Ada orang yang tipenya seperti itu ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang suka menjelek-jelekkan kita dan memfitnah, Ustadz? Menghadapi orang yang suka menjelek-jelekkan dan memfitnah. Maka sabar. Sabar, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tolaklah keburukan mereka dengan kebaikan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Dia memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita. Nggak boleh kita balas dengan kejelekan yang lebih dahsyat lagi. Dia berbuat kesalahan, itu urusan dia. Dia menanggung dosanya, dosa besar. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Sama-sama setan dong. Kata Allah, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan kebaikan. Itu Islam. Masya Allah, indahnya luar biasa agama ini. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, kata Allah. Tolak keburukan yang dilakukan oleh orang lain itu dengan kebaikan. Luluh hatinya, jadi malu dia. Ini orang dijahatin tapi dia berbuat baik kepada saya. Akhirnya orang itu minta maaf, malu dia. Dan Allah yang mengatakan demikian. Dan orang yang bisa melakukan kebaikan setelah dia dilakukan keburukan oleh orang lain, itu tidak akan dimiliki, kecuali bagi orang yang sabar dan bagi orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Nah, sekarang saya tanya ayatnya di mana? Di mana ayatnya Allah menyebutkan bahwa hendaknya ditolak keburukan dengan kebaikan? Iya. Siapa tadi? Ikhwan apa akhwat? Betul ya? Fussilat betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Surah Fussilat, surah ke-41, ayat ke-34 dan 35. Coba dibuka. Fussilat, surah ke-41, ayat yang ke-34 dan 35. Kata Allah, tidak sama ya kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba permusuhan yang terjadi antara kamu dengan dia, ya jadi luluh, jadi teman yang setia. Dan sifat seperti itu tidak akan dimiliki kecuali bagi orang yang sabar dan orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Ya, kalau ada orang yang berusaha untuk menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, maka langsung sikap kita sabar. Sabarkan hati kita, sabarkan lisan kita, dan sabarkan anggota badan kita. Ini namanya ujian. Yang kedua, tolak keburukan mereka dengan cara yang baik. Jangan balas dengan keburukan. Oh, dia bongkar aib saya 5, Pak Ustadz. Saya bongkar aib dia 20. Ya, berarti ngajinya kemana selama ini gagal dong. Ya sama-sama dosa berarti. Dia dosa, kita dosa juga. Nah, langkah ketiga, setelah sabar, balas keburukan dengan kebaikan. Yang ketiga, apa? Kita boleh klarifikasi. Kita boleh membela diri dengan cara yang elegan. Kita sampaikan kepada orang lain, ucapan dia itu salah. Yang benar itu seperti ini. Ya, karena dia memfitnah sesuatu yang sebetulnya kita nggak pernah melakukan. Ya, dia tuh begini, dia tuh begini, dia tuh begini. Padahal kita nggak pernah melakukan, nggak pernah mengucapkan. Nah, kita boleh klarifikasi, kita boleh membela diri. Tapi dengan cara yang elegan. Bukan caci maki, bukan marah-marah, teriak-teriak. Dengan kata-kata yang kasar, nggak boleh. Itu bukan sikap seorang muslim yang baik. Ya, sabar itu bukan berarti diam. Terkadang diam itu baik. Tapi terkadang kita harus mengklarifikasi. Supaya tidak semakin tersebar fitnah di mana-mana. Ya, seperti itu. Jadi sikap
Yang namanya kita dijelekkan orang, pasti ada. Kita difitnah orang, pasti ada. Kita kayaknya semua pernah mengalami deh. Saya juga pernah mengalami. Dijelekkan orang, difitnah orang, digibahin orang, pernah. Ya itu biasa, itu namanya dunia. Dunia ini penuh dengan ujian. Meskipun kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tetap ada orang yang tidak suka. Bu, Bapak, kita di rumah nih, nggak keluar-keluar, di rumah aja. Ada orang yang nggak suka sama kita. Kita keluar, ada juga yang nggak suka sama kita. Maju kena, mundur kena. Mau keluar dari rumah, dibenci orang. Nggak keluar dari rumah, ada juga yang benci sama kita. Ada, ini namanya dunia. Kalau kita inginkan semua orang suka sama kita, bisa nanti di sorga. Selama di dunia nggak akan mungkin ada orang yang semuanya suka sama kita. Pasti ada yang nggak suka. Meskipun dia muslim, sama-sama. Dan pemahaman kita juga sama seperti mereka. Cara memahami agama, mengikuti sunnah, akidahnya sama. Tapi kok dia benci sama saya ya? Apa salah saya? Kalau emang saya salah kan ditegur. Gitu kan? Tapi dia nggak suka sama saya dan diomongin ke orang lain. Itu terjadi. Gimana? Ya sudah, ini berarti sudah terjadi dengan izin Allah. Kita disuruh untuk bersabar. Ya, karena ujian itu pasti ada dan silih berganti datang. Ya, bersabar dan tolak keburukan dengan kebaikan. Kemudian apa tadi yang ketiga? Klarifikasi ya. Kita klarifikasi, tabayyun, tatsabbut. Ya, kita coba datangi dia, kita bicara atau kita sampaikan juga ke orang lain bahwa itu nggak benar. Sebetulnya yang benar itu seperti ini ya. Ya, jadi saya pun pernah mengalami, Bapak Ibu juga pernah mengalami. Bahkan kemarin nih baru seminggu yang lalu. Saya masuk ke masjid, diolok-olok sama 3 orang. Dijelek-jelekkan sama 3 orang anak SMP. Anak SMP ini juga ingin sholat di masjid. Saya pun juga ingin sholat di masjid, sholat zuhur. Begitu saya datang, anak SMP ini mengatakan kepada saya tahu, maksudnya ke saya, karena nggak ada orang lain. Apa kata dia? Walid boleh nak Dewi? Walid boleh nak Dewi? Tahu maksudnya? Kan film yang di YouTube tuh loh, bid'ah ya. Ibu-ibu nggak tahu nih YouTube nih. Di rumah dia Quran dan hadis aja kayaknya. Ada film dari Malaysia tuh Bu, judulnya bid'ah. Di film itu kan banyak tuh viral tuh. Nah di film itu ada tokoh agama yang dia mengajak santri perempuannya untuk berzina. Ngajak berzina, dengan istilah Walid nak boleh Dewi, boleh nggak kita berzina sama-sama gitu. Ini tokoh agamanya minta kepada santri perempuannya. Dan saya tahu itu, pernah buka sedikit juga. Pengen tahu, apa sih kok viral, ada kesalahan apa, supaya saya bisa jawab gitu ya. Jadi 3 anak SMP ngomong, Walid nak boleh Dewi, kenapa? Tokoh agama yang di film itu jenggotnya seperti saya. Dan jubahnya seperti saya. Dan dia memang meledek saya itu. Sengaja memperolok saya. Dan saya tahu maksudnya saya nggak ada orang lain. Selesai kan? Kita sholat. Begitu selesai sholat kita keluar. Keluar saya, ketemu lagi 3 anak SMP. Ini masih kecil-kecil. Kembali ngomong, Walid nggak boleh Dewi, sambil matanya ke saya. Maksudnya apa nih? Walid nggak boleh Dewi, maksudnya ini nih, Walid ini kayak gini nih. Si tokoh agama yang ada di film itu yang menzinahi santri perempuannya. Karena mirip casingnya. Ini kan pelecehan, penghinaan. Gimana? Apakah saya perlu pulang untuk mengasah golok? Difitnah kan? Ya Allah. Difitnah, dilecehkan, direndahkan. Seakan-akan kita sama seperti yang di film itu. Filmnya maksiat semua itu isinya. Nggak bener. Tapi kan kok dia bisa-bisanya menyamakan saya seperti tokoh agama itu yang ada di film. Dan saya alhamdulillah tahu. Mereka pikir mungkin saya nggak tahu tuh. Mereka ngomong begitu. Maksudnya saya tahu. Berarti ini ya sedang meledek saya gitu ya. Ya sudahlah, gimana lagi ya. Itu resiko dakwah Bu. Resiko dakwah dan resiko kalau memiliki penampilan seperti ini. Ketika ada orang lain yang rusak,
maka merusak, bisa jadi rusak yang lain juga, merusak citra sunnah. Ya, nauzubillah min dzalik. Bagaimana jika ada yang azan, tapi suaranya menyakitkan telinga? Nggak kuat, kenceng, akhirnya memaksa sampai suaranya serak. Dan itu sangat sering terdengar. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Ya, berarti dia nggak pantas menjadi muadzin, ganti muadzin yang lain. Ya, sampaikan ke dia dulu, Pak maaf, ibu-ibu kan nggak ada yang azan tuh, pasti bapak-bapak kan. Pak maaf, suara bapak tuh nggak bagus, nggak nyampe, teriak-teriak, ya, sakit di telinga, fales lagi, memaksakan diri. Ya, sampaikan. Kalau kita merasa takut tersinggung, kalau saya langsung gimana ya? Sampaikan saja kepada DKM. Sampaikan ke DKM, nanti DKM yang akan mengatur. Tolong jangan bapak ini jadi muazin karena suaranya nggak bagus. Ya, yang jadi muazin mengumandangkan azan itu nggak boleh sembarang orang. Di zaman Rasul pun Bilal. Yang lain nggak berani. Kalau bukan Rasul yang memerintahkan, mereka nggak berani. Kenapa? Karena Bilal terpilih suaranya paling bagus, paling kencang, paling keras. Padahal Abu Bakar di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mereka semuanya mau untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Pahalanya besar. Masya Allah, pahalanya besar. Nanti di akhirat dia memiliki pahala yang sangat banyak karena dia memanggil orang untuk sholat. Berapa banyak orang datang ke masjid? Bagaimana? Berapa banyak orang yang tahu bahwa sudah masuk datang waktunya sholat? Pahalanya besar. Tapi Abu Bakar nggak pernah maju ke depan untuk, padahal kan dia bisa saja mengatakan, Bilal saya sajalah hari ini, kamu nggak usah ya. Nggak berani. Abu Umar pengen, nggak berani. Kenapa? Karena Rasul tidak memerintahkan mereka. Kalau mereka juga kepengen, karena mereka tahu di balik suara muazin itu ada pahala yang sangat besar, ya. Maka DKM yang bertanggung jawab. Kalau mereka benar, mereka paling banyak pahalanya, dan kalau mereka tidak benar, maka paling besar dosanya. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan untuk muazin kecuali diizinkan. Diizinkan karena memang diketahui suaranya bagus. Ya, ini terjadi di mana-mana. Kadang-kadang itu orang yang azan itu siapa saja. Pagi, entar subuh sama zuhur beda, zuhur sama asar beda. Kadang-kadang 5 waktu, 5 orang yang berbeda. Ya, nauzubillah. Kalau bagus semua sih nggak masalah. Ternyata kadang-kadang nggak bagus ya. Seharusnya kan ada di masjid itu ada satu orang yang ditunjuk. Kalaupun dia berhalangan, dia bisa menunjuk gantinya yang juga sama-sama bagus. Gitu. Iya. Orang tua suka intervensi, mengatur urusan rumah tangga anak. Ini terjadi nggak di masyarakat? Terjadi? Banyak. Orang tua ini memang tidak berilmu. Ya, dia berdosa besar. Orang tua berdosa besar ketika dia terlalu jauh campur urusan rumah tangga anaknya. Orang tua boleh untuk menasihati, membimbing, mengarahkan, ya, mendidik, dan seterusnya. Karena ada ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau memang anak itu melakukan kesalahan atau menantunya melakukan kesalahan, ya silahkan dinasihati, didakwahi, diperbaiki dan didoakan. Kalau memang ada kesalahan, ya. Tapi kadang-kadang bukan masalah kesalahan. Ya, masalahnya itu adalah masalah pilihan. Terlalu besar intervensinya. Kadang-kadang ngatur-ngatur rumah tangga mereka, naruh barang itu di mana, posisinya di mana. Kasih masukan silahkan. Tapi yang punya rumah kan anak. Mereka lebih suka barang ini taruhnya di sebelah kiri. Misalnya,
Orang tua sukanya barang ini taruh sebelah kanan. Ya nggak boleh. Kalau emang dia nggak setuju, orang tua maunya menantunya pakai baju warna merah menyala berapi-api, bahkan keluar apinya. Tapi suaminya nggak mau. Suaminya kepengen istrinya pakai warna hijau, warna hitam, coklat misalnya, ini kan contoh. Tapi orang tua ikut campur, ingin mengatur menantunya, enggak, bajunya ini aja, warnanya jangan itu, warnanya ini. Loh, kan dia punya suami. Gimana suaminya? Suaminya suka bajunya warna apa? Macam-macam ini bentuk mengatur-ngatur ya. Ya mohon maaf ini, karena memang terjadi di masyarakat. Kalau hal yang positif boleh. Positif kan, memang anak tuh sedang salah, menantu salah, perbaiki dengan cara yang baik, yang elegan. Tapi kadang-kadang bukan masalah yang salah, tapi keinginan berbeda. Terlalu jauh dalam mencampuri urusan rumah tangga, maka tidak diperbolehkan. Ya, karena anak itu sudah punya rumah sendiri dengan istrinya, ya mereka berumah tangga dengan bahagia, ya jangan dirusak rumah tangga mereka. Ketika mereka memilih yang lain, silakan selama memang pilihannya tidak menyalahi agama. Ya, tapi kalau berikan saran boleh-boleh saja, tapi jangan memaksa. Jangan memaksa. Ya, ini tentunya bisa menimbulkan mudarat yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang ibunya ngomong begini, kamu pilih istri kamu atau ibu kamu. Waduh, berat ya. Ibunya ngomong begitu, Pak. Pilih salah satu, ibu atau istri. Ya nggak bisa lah. Ya, hal itu nggak bisa dilakukan pemilihan seperti itu, kecuali kalau memang ada masalah-masalah yang sangat fatal sekali, dosa besar sekali, yaitu tentunya kita pilih, ya, tentunya kita lepaskan istri tersebut. Mungkin dia berzina, dia berselingkuh misalnya. Ya, tapi kalau masalah-masalah kecil, masya Allah, kok bisa mengatakan pilih salah satu, ibu atau istri? Lah, ya, masalahnya bukan dosa. Cuman masalah pemilihan warna saja, bentuk bagaimana sesuatu yang harus ditempatkan di rumah seperti itu ya. Maka seperti ini bersabarlah ya. Memang ujian itu ada di mana-mana. Kadang-kadang orang diuji dengan sakit, kadang-kadang bukan sakit, tapi diuji dengan harta. Kadang-kadang diuji dengan orang tua, kadang-kadang diuji dengan anak, kadang-kadang diuji dengan suami atau istri atau yang lain ya. Maka memang dunia seperti itu. Perlu bersabar dan diperkuat tingkat kesabarannya. Ya. Kemudian berikutnya pertanyaan masuk di sini ya di meja ini. Saya sesuaikan dengan tema dulu ya. Ya, banyak pertanyaan yang di luar tema ternyata. Nah, ini nih. Ya, boleh dikasih hadiah nih. Afan Ustadz, pertanyaan di luar tema. Meskipun di luar tema, tapi saya bacakan. Tolong dijawab Ustadz. Suami saya dulu sewaktu dinas keluar kota, suka beli gonggong. Seperti keris, samurai, celurit, untuk apa nih, koleksi di rumah ya. Jadi waktu dinas luar kota tuh suka beli barang-barang seperti ini, keris, samurai, celurit, dan lain-lain, dan jadikan koleksi di rumah. Sudah saya nasihatin untuk dibuang saja, atau dijual, karena tidak ada manfaatnya. Keris, samurai, celurit, ya sekedar untuk koleksi di rumah. Tapi suami marah-marah. Mohon untuk dinasihati Ustadz, suami ikut kajian juga hari ini. Nah, dikasih hadiah. Siapakah orangnya?
Suaminya dapat hadiah, istri dapat hadiah. Suaminya ikut kajian juga hari ini Pak Ustadz, tolong nasihati dia Ustadz. Kenceng-kencengin nih. Jadi istri menasihati suami nggak mempan, suaminya marah-marah, suruh saya yang marahin. Numpung ada Ustadz di sini kan, nasihati dia Pak Ustadz, subhanallah. Iya, kembali kepada pertanyaan ya Bu, katanya keris, samurai, celurit, ini sekedar koleksi katanya kan? Apakah sekedar koleksi atau memang diyakini ada sesuatu? Ya, kalau nyimpan ini di rumah, maka bisa mendatangkan ini, bisa menghindarkan mudarat, bisa mendatangkan manfaat. Misalnya ya, andai kata punya keyakinan seperti ini, maka nggak boleh. Ini syirik, perbuatan syirik kecil. Meyakini ada benda-benda tertentu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Karena meyakini. Padahal dalam Islam tidak ada seperti itu. Bahwa meyakini adanya sesuatu yang sebetulnya ini bukanlah benda-benda yang dikatakan bisa menolak mudarat atau mendatangkan kebaikan. Andai kata seperti ini jelas dosa besar termasuk syirik kecil. Ya, maka saya nasihati kepada Bapak yang hadir di sini karena istrinya bertanya, jangan melakukan perbuatan seperti ini. Kalau andai kata ya sekali lagi punya keyakinan seperti itu. Ya, maka barang-barang seperti ini, kerisnya mungkin nggak masalah, samurai, celurit segala macam ya. Tapi andai kata diyakini ada mistik-mistiknya. Ini kalau diusap-usap keluar Aladinnya. Ya, kalau diusap-usap keluar tuh jinnya, ifritnya itu, keluar Aladinnya. Barangkali begitu ya. Masa keluarnya khadamnya keluar. Ini nggak boleh, dosa besar itu. Ya, tapi kalau sekedar biasa saja, keris biasa, nggak punya keyakinan apa-apa. Samurai biasa, nggak punya keyakinan apa-apa, cuman suka saja bentuknya bagus gitu ya. Dia koleksi, taruh di rumah. Maka sepertinya nggak masalah ya. Mohon maaf nih ibu yang bertanya. Saya mendukung suami ibu nih. Andai kata cuma apa koleksi biasa, nggak ada maksud apa-apa, cuman bentuknya tuh indah gitu loh, bagus ya. Seperti itu, nggak masalah, kan nggak mengganggu. Tidak digunakan untuk membunuh orang kan? Tidak digunakan untuk menjadikan orang itu berdarah-darah segala macam, enggak. Cuman koleksi karena mungkin bentuknya bagus, ya mungkin dia ini dan itu, wallahu alam. Tapi nggak ada keyakinan apa-apa, nggak ada keyakinan bahwa ini ada mistiknya, ya ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, nggak ada. Ini kalau keris ini kalau dicuci, air bekas cuciannya diminum. Nah, nggak ada juga seperti itu. Ya, sebagaimana yang ada di Cirebon, Jogja, kan setahun sekali itu satu Syuro, satu Muharram, ya kereta kencana, apalagi itu pedang-pedang, tombak-tombak dicuci dan air bekas cuciannya diperebutkan oleh ribuan orang. Setiap tanggal 1 Muharram, satu Syuro, dicuci-cuci itu benda-benda pusaka. Barang-barang pusaka kata mereka. Dan diyakini ada sesuatu di balik itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat ya. Andai kata seperti itu nggak boleh. Segera diapain? Dihancurkan. Bukan dijual, dihancurkan. Karena memang terbukti andai kata terbukti bahwa memang ini ada unsur minta-minta kepada setan jin. Ada mistiknya. Kita jual ke orang lain pun membelinya dengan harga yang mahal. Kenapa? Kita sekali mengasih tahu, ini bukan sembarang keris loh. Anda bisa sukses, Anda bisa kaya, dan seterusnya. Enggak boleh. Hancurkan. Ya. Tapi kalau sekedar koleksi biasa, ya enggak masalah lah. Ya. Tapi juga jangan terlalu banyak di rumah. Di ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar, semua penuh dengan samurai. Kebanyakan juga, andai kata seperti itu ya. Demikian, jadi kita harus memilah dan memilih kira-kira ini sekedar koleksi saja biasa dan tidak banyak jumlahnya atau memang punya keyakinan-keyakinan tertentu. Sepertinya jam 11 ibu-ibu sudah bersiap-siap ya untuk meninggalkan kajian. Karena mejanya sudah dilipat. Mejanya udah dilipat. Ustadz belum baca doa kafaraat majelis. Boleh nggak seperti ini?
Tuh kan yang lain kan mejanya masih ada, masih utuh. Yang di depan dilipat. Kenapa dilipat? Ada alasannya. Karena sudah paham semuanya. Paham semua yang disampaikan oleh Ustadz. Dan dia atau mereka ini pengen pulang segera untuk mengkhatamkan Al-Quran. Berbaik sangka kan kepada sesama kaum muslimin. Biasanya kan Ustadz membaca doa kafaratul majelis, baru tutup tuh, ya, jawab salamnya, selesai kan? Sama-sama selesai. Ini belum selesai, udah tutup duluan. Maaf ya Bu ya, kesempatan kapan lagi? Pokoknya kalau saya dengan saya sabar-sabar aja lah. Wah Ustadz menyakiti perasaan saya, minta maaf kalau begitu. Berkata baik atau diam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mau dibacain hadisnya tadi kan? Wah. Ya sudahlah kalau begitu saya minta maaf ya, Masya Allah. Saya begini karena saya merasa ibu-ibu, bapak tuh capek. Jadi kadang-kadang ada canda-canda dikit lah, nggak apa-apa kan ya? Takutnya kalau terlalu tegang itu kan jadinya ngantuk. Karena bapak ibu kan capek ibadah tadi malam. Ya kan? Takutnya ngantuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat kalau begitu. Masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Tapi kelihatannya karena meja sudah dilipat, maka... Hah? Oh iya. Sampai jam 11 ya Bu ya? Iya, begitulah. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Ingat hadis tadi, jangan kita menyakiti tetangga, mengganggu tetangga dalam bentuk apapun, itu dosa besar. Ya. Yang kedua, hendaknya kita berbaik kepada tamu-tamu yang datang ke rumah kita, siapapun orangnya, selama memang tidak ada uzur, maka kita jamu mereka. Yang ketiga, hendaknya kita jaga lisan kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain dan kepada siapapun ya. Dan Rasul mengatakan bahwa dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya ternyata dosa pada lisan. Dan orang yang paling banyak menyebabkan dia masuk ke neraka, dosa paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke neraka ternyata juga dosa lisan kita. Mari sama-sama kita menjaga lisan kita ini. Ya, kalaupun kita tidak tahu sesuatu, lebih baik diam. Tapi kalau kita tahu, sampaikan, jangan diam. Untuk kita bisa memperbaiki orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.